ada artis, nggak artis lah siapa nggak tahu lah. Dia ngakunya lonti sih. Dia ngaku sendiri, saya lonti dulu, sampai sekarang masih lonti katanya. Baru ngomong dia. Saya nggak takut neraka, saya suka masuk neraka karena di sana banyak artis katanya. Hei. Orang yang beramal karena takut dengan neraka itu sudah selamat di dunia dan akhirat, sudah selamat. Tapi pangkatnya paling rendah. Pangkatnya paling rendah, tapi selamat. Orang yang selamat tapi pangkatnya paling rendah, dia beramal di dunia karena takut neraka. Dan panggilannya itu pun ya ayuhan nas. Kan nampak kali umum panggilannya itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai kamu orang manusia, hai kamu manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dan menjadikan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan menyembah Allah itu kamu berubah menjadi orang yang bertakwa. Itu ayatnya ya, Al-Baqarah 20. Sambungannya ke bawah terus. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Itu ya terus ya. Allah jadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan dan seterusnya. Ke bawahnya apa? Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Oleh karena itu hai manusia yang di atas tadi, takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijanjikan Allah khusus untuk orang-orang yang kafir. Nah, jadi itu perintahnya ya ayuhan nas, takut neraka. Kenapa kita harus takut neraka? Sebab pedih, panas, bahan bakarnya batu. Saya tuh belajar ilmu fisika dasar tuh SD. Dulu hebat orang dulu ya. Dulu SD aja udah bisa jadi kerani di kantor. Tulisannya udah cantik. Saya SD sudah menulis salinan ijazah saya sendiri dengan tangan saya. Saking cantiknya tulisan, halus kasar, kayak celup tuh, beliku-liku itu masih saya simpan sampai sekarang. Saya penulis ijazah SMA, saya penulis ijazah 2000 perak satu lembar upahnya, menulis ijazah satu lembar 2000 rupiah waktu itu. Wah banyak betul. Orang saya udah kawin aja, makan saya sehari dengan istri 1200, selembar ijazah 2000. Kan bagus itu, bagus nggak? Kalau kita beramal karena takut neraka, pantas, karena neraka itu ngeri. Kalau bahan bakar neraka itu air cuma bisa menyerap panas 100 derajat Celcius. Lebih dari 100 derajat Celcius, air berubah jadi uap, nggak mampu lagi nambah panas. Jadi kalau kita dibakar di neraka bahan bakarnya air, cuma 100 derajat, itu aja udah hangus kita kok, betul? Tapi bahan bakar neraka bukan air. Seandainya bahan bakar neraka itu baja bahan bakarnya, baja bisa menyerap panas 2500 derajat Celcius. Setelah 2500 derajat Celcius, baja nggak sanggup menyerap panas lagi, dia berubah jadi cair, nggak nambah lagi panasnya. Seandainya bahan bakar neraka itu baja, panasnya 2500 derajat Celcius. Hancurlah kita kalau di situ, betul? Tetapi Al-Quran tidak mengatakan bahan bakar neraka itu air, bukan baja, bukan besi. Bahan bakar neraka itu batu. Kalau kita ambil batu sebesar gajah,
Kita buat lubang di bawahnya, kita bakar api 100, dia masih seram. 1000 derajat Celcius, dia masih seram. 2500, baja sudah cair, dia masih seram. 10.000 derajat, dia masih serap. Belum cair batu, belum jadi abu batu dengan 10.000 derajat Celcius. Sampai sini nangkap. Jadi kalau bahan bakarnya batu, neraka itu mungkin 10.000 derajat Celcius lebih. Jadi apa kita kalau masuk ke situ? Takutlah kamu dengan neraka. Paham? Paham nggak? Panas nggak? Ada artis, nggak artis lah, siapa nggak tahu lah. Dia ngakunya lonti sih. Dia ngaku sendiri, saya lonti dulu, sampai sekarang masih lonti katanya. Baru ngomong dia. Saya nggak takut neraka, saya suka masuk neraka karena di sana banyak artis katanya. Menganggap remeh akhirat, murtad dari Islam. Imannya batal dan dia wajib tajdidul iman, memperbaharui iman dengan mengucapkan syahadat kembali. Dan semua pahalanya dihitung 0. Jangan main-main. Jangan main-main. Karena akhirat itu salah satu dari rukun iman. Betul? Sehingga kalau ada pejabat negara kita dulu, dia bilang gini, mantan pejabat dia bilang, akhirat itu hanyalah ramalan-ramalan belaka. Ini murtad dari Islam. Ini kalau mati tidak boleh disolatkan jenazahnya ini. Nggak boleh disolatkan jenazahnya kalau mati ini. Bab dia bilang akhirat ramalan. Kecuali dia tobat, dijelaskannya sama orang, saya tobat, saya syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barulah boleh jenazahnya disolatkan. Kalau tidak boleh disolatkan. Nanti kalau dia mati diminta menyembayangkan jenazah di sini, solat gaib, haram hukumnya kita menyolatkan jenazahnya walaupun gaib. Paham? Kalau kita sholat ibadah menjauhi maksiat karena takut neraka, sholat saya takut neraka, saya sholat. Saya puasa takut neraka, saya bayar zakat karena takut neraka. Saya tidak berzina karena takut neraka. Saya tidak berani berjudi karena takut neraka. Saya tidak berani mencuri karena takut neraka. Saya tidak berani berbohong karena takut neraka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, imannya naik, nafsunya turun. Karena kalau orang beramal soleh, imannya naik. Yazid, imannya Yazid bertambah. Nafsunya yang turun. Tapi kalau dia berbuat maksiat, dia berzina, dia berjudi, dia mabuk, dia mencuri, dia korupsi, imannya turun, nafsunya kurang terus. Zina sekali mau 2, 2 kali mau 3, 3 kali mau 4. Udah dapat yang hitam mau yang putih, udah dapat yang putih mau yang gemuk, udah dapat yang gemuk mau yang kurus. Nggak pernah kenyang nafsu. Betul? Nafsu nggak pernah kenyang. Kata Nabi, siapa yang mau memuaskan nafsu, dia akan kecewa. Karena nafsu semakin dibuat, semakin haus, seperti mereguk air laut. Hausnya nggak hilang, makin pahit, makin diminum, makin pahit. Jadi jangan coba-coba dengan maksiat itu. Coba sekali mau 2, 2 mau 3, 3 mau terus. Makanya kalau dosa-dosa besar hukumannya kejam. Mencuri potong tangan, berzina dirajam sampai mati kalau udah kawin. Kalau belum kawin dicambuk 100 kali, usir dari kampung. Begitu. Mabuk dicambuk. Kenapa keras sekali hukumannya? Sebab dia memiliki candu. Maksiat itu candu. Sekali dibuat mau 2, mau 3, mau 4, mau 5. Makanya kalau istri selingkuh cerai terus. Kalau kita beramal karena takut neraka, tidak mencuri karena takut neraka, nggak berzina karena takut neraka, naiklah iman kita. Mungkin 5, 6 tahun, 10 tahun iman kita naik.
kita tidak lagi takut neraka tapi berharap surga. Udah sholat awak 10 tahun, udah puasa 10 tahun, udah zikir 10 tahun, baca Quran 10 tahun, ya, nggak berjudi 10 tahun, nggak berzina 10 tahun, naik haji udah 10 tahun. Berharaplah awak surga. Udah berani pula lah minta surga, ya enggak? Udah berani. Dan itu ditulis di Quran surah As-Saff. Ini tingkat kedua, beramal karena mengharap surga. Panggilannya sudah ya ayyuhalladzina amanu. Bukan dipanggil ya ayyuhan nas. Lihat surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu, hai kamu yang beriman, jinkah manusiakah tak peduli. Hal adullukum ala tijarah, maukah engkau kutunjukkan, kata Allah, sebuah bisnis. Tijarah, sebuah perniagaan. Maukah engkau kutunjukkan sebuah perniagaan, kata Allah. Allah mengajak kita berbisnis. Allah mengajak kita berniaga. Tunjikum min azabin alim, yang mana perdagangan engkau dengan aku ini, kata Allah, menyelamatkan kamu dari azab yang pedih dari neraka. Udah aman, neraka sudah aman. Nah, kalau kita berbisnis sama Allah, neraka sudah aman. Tu'minuna billah wa rasulih. Modal dasar untuk dagang sama Allah ada modal. Kalau dagang ada modal. Kalau berdagang ada modalnya apa? Yakinlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Nah itu. Yakin. Yang beri rezeki Allah, yang menghidupkan Allah. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha adil. Tidak bisa dusta sama Allah. Jeritan batinmu didengar Allah. Oh, itu yakin itu. Itu beriman itu. Manusia hanya bisa mendengar sesuatu yang bersuara, berbunyi. Betul? Jeritan batin tidak berbunyi. Siapa yang bisa mendengar jeritan batin? Ada yang bisa dengar. Allah mendengarnya. Itu hebatnya itu. Jeritan batin gak berbunyi, Allah dengar. Innahu huwas samiul basir. Allah maha mendengar. Yang berbunyi maupun yang tidak berbunyi pun Allah dengar. Wa'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku ini, kata Allah, sangat mengetahui, paling mengetahui apa yang kau ucap, apa yang kau sembunyikan di batinmu, aku tahu dan aku dengar, kata Allah. Itu harus diyakini, itu modal mau dagang sama Allah itu. Kalau masih menganggap nggak ada orang kita berbuat dosa Allah nggak ada yang tahu, belum cukup modal untuk dagang sama Allah. Takut neraka aja dulu, nggak usah dagang sama Allah, ketinggian. Tahu diuntung kita, tahu diuntung. P.Ramlee pernah nulis lagu Jeritan Batin. Dengar, oh jeritan batinku. Siapa yang dengar? Memekik-mekik. Siapa yang dengar? Hanya Allah yang dengar. Betul? Guratan batinmu Allah lihat. Jeritan batinmu yang tak bersuara Allah lihat, dengar. Guratan batinmu yang gak berbentuk Allah lihat. Aduh, hebatnya lah Allah itu. Tergores di batin kita, tak ada yang tahu, malaikat pun tak tahu. Tapi Allah sampai situ dulu imanmu, baru kau punya modal untuk berdagang sama Allah. Apa kerjanya? Modalnya yakin sama Allah sama Rasul. Pekerjaannya, dagangnya itu kerja dalam bidang apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Belalah agamamu mati-matian dengan bermujahadah, pakai hartamu dan dirimu sendiri. Karena banyak juga orang membela agama tapi pakai duit orang. Pakai duit orang. Diketuknya rumah orang satu-satu. Tok, tok, tok.
Antara proposal. Saya mau buat panti asuhan. Muridnya anak-anak panti asuhan saya 100 orang. Bapak nyumbang berapa? Bapak nyumbang berapa? Pakai duit orang. Dia makan pula dari duit sumbangan itu. Dia memang bela agama tapi pakai duit. Kata Allah, kalau kau mau berdagang sama aku, kau bela agama pakai duitmu sendiri. Wa anfusikum, pakai dirimu sendiri. Ada juga orang bela agama pakai duitnya, pakai hartanya, tapi nggak pakai dirinya. Ini anak-anak kampung kita ini nggak ada yang mengaji, Pak. Terus maksud kita mau bikin madrasah lah biar anak-anak sini ini bisa mengaji sore pulang sekolah. Dipanggil lah nanti guru yang bagus mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu-ilmu syariat agama kita. Oh ya, terus gimana? Ya perlulah kita membuat madrasahnya itu, dibelilah tanah. Oh ya, ini duit. Nggak usah datang orang sini pusing Pak. Lain kali kalau ada apa-apa udah tinggal telepon aja atau SMS nanti saya kirim lewat bank. Nggak usah datang-datang, repot. Saya ini punya kapal 10 tahu. Ngurus kapal itu aja satu hari, kalau bisa 50 jam sehari, masih kurang waktunya. Tapi dia mau nyumbang. Tapi diriku jangan bawa-bawa. Ada yang begitu. Kalau bisa kata Allah, hartamu dan dirimu urus agama ini. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kau mengetahui. Sampai sini paham? Apa aja yang keperluan agama bela. Punya HP pakai HP. Ada orang menghina agama, balas SMS, balas WhatsApp, balas. Ikuti akun-akun sosial ulama-ulama kita, Twitter ulama kita, Facebook ulama kita, YouTube ulama kita, ceramah-ceramahnya dengar. Ini memalukan bangsa Indonesia ini. 230 juta orang Indonesia Islam yang pakai handphone di Indonesia ini 150 juta orang. Giliran YouTube akun ulama pengikut pembacanya 10.000, yang nonton 5.000. Begitu akun pelacur 2 juta, 5 juta. Ini bangsa apa ini bangsa ini? Ini kalau kita terus-terusan beramal mengharap surga, ini caranya begini. Yang namanya dagang itu untung rugi. Setuju? Setuju? Jangan dicela. Saya begini supaya saya dapat surga, saya begini dapat pahala ini. Satu sekali subhanallah dapat satu pohon di surga. Kau kok seperti mengharapkan upah dari Allah. Memang disuruh mengharapkan upah surga itu. Upah. Untuk apa Nabi mengatakan? Misalnya dalam hadis Muslim, rakaatul fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya. Untuk apa Nabi istiharkan kalau enggak untuk kita percaya dan kita ambil? Betul? Untuk apa? Jangan kita berharap pahala. Loh, untuk apa Nabi mengatakan siapa yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh dia dapat pahalanya lebih baik dari seluruh dunia dan isi-isinya? Untuk apa Nabi ucapkan itu kalau enggak untuk merangsang kita berharap mendapatkan itu? Betul? Kok berharap mendapatkan itu dilarang? Jangan berharap surga. Kita bukan dagang. Dagang! Yang bilang dagang Allah dalam surah As-Saff. Sampai sini paham? Yang namanya dagang untung rugi. Baca Quran yuk. Ayo, untung 1 huruf 10 pahala. Mudah-mudahan masuk surga. Untung, ayo. Puasa sunat yuk. Alhamdulillah, kalau puasa sehari dihitung seperti puasa sebulan. Maulah saya besok puasa. Untung kok. Yuk bergunjing yuk. Rugi. Pahala saya habis terbakar kalau bergunjing. Saya nggak mau. Itu dagang tuh. Itu dagang itu, paham? Yuk sedekah yuk, ayo. Wah, 1 kali sedekah dibayar Allah 700 kali lipat. Oke, sedekah. Ayo korupsi yuk. Nggak berani. Kenapa? Berdosa nanti aku. Rugi di akhirat. Timbangan amalku
Dosa yang ada, pahala nggak ada. Wah, itu namanya dagang. Kalau kita mulai beramal, untung ambil, zikir untung ambil, puasa untung ambil, baca Quran untung ambil, umroh untung ambil, sholat sunat untung diambil, sedekah, ini untung untuk akhirat ambil. Zina nggak mau, mencuri nggak mau, ini rugi, mabuk nggak mau, berdusta nggak mau, saya nggak mau. Kenapa? Rugi di akhirat. Kalau ini berjalan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, beramal karena berharap surga Allah, berdagang dengan Allah, mungkin 10 tahun kemudian iman kita naik setingkat lagi, dan nafsu kita turun setingkat lagi. Ini tingkat tertinggi untuk manusia normal kayak kita. Ada manusia-manusia khusus yang lebih tinggi dari itu, ada. Tapi kita dapat ini aja bersyukur. Saya beramal karena ridha Allah, mengharap ridha Allah. Udah hebat kali lah itu. Orang yang sudah sampai imannya mengharap ridha Allah, dia sudah tidak takut neraka lagi, sudah tidak berharap surga lagi. Tapi tingkat orangnya itu yang memiliki nafsu, tingkat nafsunya itu mutmainnah, nafsu yang rendah. Kalau nafsu kita masih nafsul ammaroh bisu, condongnya memang jahat. Surah Yusuf, nafsul ammaroh bisu, memang sukanya jahat. Joget yuk, ayo. Zina yuk, ayo. Itu nafsul ammaroh. Ketika kita ajak taat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemauannya itu kita putus. Mau zina nggak boleh, mau makan haram nggak boleh, mau mabuk nggak boleh, mau ini nggak boleh, ini nggak boleh. Yang boleh hanya agama. Nanti dia sampai nafsunya yang kedua turun dia. Nafsunya namanya nafsul lawamah. Nafsul lawamah, nafsu yang sudah mau taat. Sholat sudah mau, zikir sudah mau, baca Quran sudah mau, sedekah sudah mau, zina sudah nggak mau, mencuri sudah tidak mau. Ini nafsu sudah bagus, lawamah. Tapi sekali-sekali silap juga. Itu nafsu lawamah. Udah 5 tahun nggak pernah mabuk, ketemu kawan lama, apa kabar John? Udah 5 tahun kita nggak jumpa, yuk reuni yuk, minum kamput. Aku udah 5 tahun nggak mabuk, malam ini aja demi persahabatan. Akhirnya karena dibujuk-bujuk mabuk juga dia malam itu. Padahal sudah 5 tahun dia nggak mabuk, beramal soleh. Sampai di rumah dia pulang, menyesalnya bukan main. Nangis dia, ya Allah, kenapa aku malam ini mabuk? Kesalnya bukan main. Ini nafsu sudah lawamah. Kalau nafsul ammaroh, habis berdosa dia bangga. Itu nafsunya masih nafsul ammaroh. Berzinah dia malam-malam, besok pagi dia cerita sama kawannya di kantor, ada barang baru. Dekat laut sana ada barang baru. Kau pakai tadi malam? Mau pakai. Hebat. Baru berzina bangga. Ini nafsul amaro, sedikit pun tak ada malunya. Kalau lawamah sudah malu. Aduh, kenapa aku begini malam tadi, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Nah, ini sudah lumayan. Kalau nafsul lawamah itu, orang beriman itu dipaksa terus beramal soleh, nanti dia turun lagi satu tingkat lagi, namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu nafsu yang sudah sejahtera, tenang, tak suka lagi selain agama, dia tak suka lagi. Jangan kalian pikir aku udah sampai sini ya, belum. Kita sama-sama berjuang untuk ke situ, betul. Kalau nafsul mutmainnah itu zikir yuk, senang, lezat kali dirasanya zikir itu. Bisa 2 jam dia zikir. Saya pernah jumpa orang zikir dari habis isya sampai subuh, duduk di mihrab itu di Thailand. Saya lihat, namanya Ustadz Mahmud. Saya baru-baru nikah itu, tahun berapa ya, 90. Dia zikir habis isya, dia zikir, air matanya yang bercucuran, dimatikan lampu gelap dia tuh. Sampai azan subuh baru dia bangun. Lezatnya dia berzikir, ya Allah. Mana
Mana bisa kalau nafsulnya masih nafsul yang bejat, nafsul amaroh. Zikir 33 kali aja nguapnya 17 kali. Mana bisa? Ada orang di Padang Arafah dari mulai subuh sampai maghrib khatam 30 juz. Bagaimana ada orang seperti itu coba? Nggak ada matanya keluar dari Quran. Pakaian ihram, habis subuh, Quran terus baca Quran. Makan siang pun nggak lapar katanya. Disuapkan kawannya. Kawannya kesian. Udahlah, nggak lapar aku, disuapkan juga. 3-4 suap sudah, nanti aku ke kamar mandi. Nggak mau aku ke kamar mandi katanya. Terus minum pun sikit-sikit. Begitu aja. Karena kalau banyak minum nanti dia kencing, nggak mau dia. 15 atau 20 menit lagi mau azan maghrib, tamat 30 juz. Sedikit pun nggak ada ngantuk, nggak ada nguap, nggak ada matanya itu capek. Mesti orang ini sudah sampai nafsu yang mutmainnah. Nggak mungkin kalau masih lawama amarah, nggak mungkin. Kata guru saya nafsul mutmainnah itu, saya tanya guru saya belum belajar tafsir dulu, masih remaja-remaja. Tuan guru saya bilang, Wak, saya panggil Wak, apa bedanya nafsul mutmainnah dengan orang yang enggak nafsul mutmainnah? Oh begini nah, orang yang nafsunya itu sudah mutmainnah, nengok duit sama daun sama saja. Ama, saya pikir dibawa orang ini daun satu ikat. Apa ini? Daun. Diambilnya dari tasnya. Kalau ini duit, nggak berubah nadanya. Itu mutmainnah. Tapi kalau ini apa? Daun. Kalau yang ini duit. Belum mutmainnah. Orang yang sudah mutmainnah semuanya milik Allah. Duit hanya bermanfaat dengan izin Allah. Tanpa izin Allah, duit sama sekali tidak bermanfaat. Berapa banyak orang duitnya miliaran gak bermanfaat. Kena sakit aja. Kena sakit aja. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, sama gula. Udah semua gak boleh makan. Daging pak, jeroan pak, teh manis pak, duit gak ada manfaat. Tapi ada orang miskin tukang dodol sawit, 100.000 gajinya sehari. Apa aja ditaruh dimakan. Bismillah. Boleh pak, oh inilah nasib orang miskin, semua boleh. Bapak gak sakit, asam urat normal, semua normal. Paham? Tidak mungkin orang bisa lihat duit dengan daun sama di pandangan hati ya. Kalau nafsunya belum mutmainnah. Paham? Dibilang orang, Pak, ada perempuan cantik pak. Astagfirullah. Kau cemana? Cantik kali pak. Aku ada istri di rumah. Ya jauh lah istri bapak lebih cantik sana daripada yang sana cantik tapi haram. Begitu dilihat kedua kali berdosa. Lihat pertama halal. Emak cantiknya ya Allah. Yang kedua. Yang kedua. Dia bilang memanglah cantik perempuan itu tapi haram. Istriku tidaklah cantik tapi halal. Nanti di sorga. Itulah mutmainnah itu. Aku pun tak lamanya hidup, 50, 60, 70 tahun mati. Tapi kalau aku sabar dengan satu istri yang halal ini, nanti di akhirat istriku ini lebih cantik dari ratunya bidadari. Kecil lah perempuan yang lewat tadi, bau tengiknya kalau berkeringat. Itu hanya bisa dilihat dengan nafsu yang mutmain. Sampai sini paham? Nah, kita lihat, ternyata masuk surga yang dipanggil bukan manusia. Saya udah berapa kali khatam Quran lah, belum pernah saya dengar atau saya baca di Quran ada bunyinya
Ya ayuhan nas udkhulul jannah. Hei manusia, masuklah kau ke surga. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Tidak ada dapat ayat Quran orang beriman dipanggil masuk surga. Nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah. Nggak ada. Hei kamu orang beriman, masuklah kalian ke surga. Nggak ada. Terus siapa yang dipanggil masuk surga? Nafsu. Allahu Akbar. Yang dipanggil masuk surga nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang sudah terkendali, nafsu yang hanya suka agama, selain agama nggak mau lagi, datanglah kau hai nafsu yang mutmainnah kepada Tuhanmu dengan ridho. Jadi kita beramal karena ridho Allah tuh syaratnya satu, nafsunya mutmainnah. Kalau nafsu masih amarah lawamah, mau ridho, terpaksa aja nggak mau, terpaksa aja nggak mau. Sholat kau, terpaksa aja nggak mau. Apalagi mau ridho. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang nafsunya sama-sama mutmainnah. Wadkhuli jannati, masuklah kamu semua hai nafsu yang mutmainnah ke dalam surgaku. Jadi yang masuk surga dipanggil masuk surga orang yang nafsunya mutmainnah.